Kadang tugas diplomat itu kan mirip-mirip dengan tugas intelijen. Seorang diplomat itu rawan. Tiba-tiba atasan yang bersangkutan mengatakan jangan dikaitkan dengan pekerjaan almarhum. Sehingga dengan sedemikian rapinya, secara profesional, oleh orang-orang yang mempunyai keahlian khusus, pembunuhan bahkan bukan hanya pembunuhan berencana. Kondisi mayat ketika ditemukan, itu tangannya itu seolah-olah mengepal. Seolah mengepal seperti menahan sesuatu, menahan sakit. Tetangga kos yang bernama Roni. Dia pada malam itu mendengar ada suara seperti benda jatuh. Inilah salah satu pengakuan dari penjaga kos Iswanto ini yang berubah-ubah. Kami mencoba menggali lagi tentang penjaga kos. Apakah betul Lena saat ini sudah menggantikan posisi almarhum di Helsinki? Sudah lebih dari 1 bulan sejak ditemukan meninggal dunia, kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan masih meninggalkan tanda tanya bagi sejumlah pihak. Secara resmi, keluarga telah menunjuk penasihat hukum untuk mengurai kembali sejumlah kejanggalan yang tersisa. Ayah Arya Daru Pangayunan, Subaryono, meminta permintaan agar penyelidikan kematian ADP dilanjutkan. Ia memohon keadilan kepada pemerintah agar pengusutan kasus kematian anaknya dilanjutkan hingga tuntas. Menanggapi hal itu, pihak TNI menyatakan siap membantu. Kini TNI menunggu permintaan resmi pihak keluarga Arya Daru Pangayunan soal bantuan penyelidikan. Menerima informasi itu ya baik secara resmi maupun lisan tentang permintaan bantuan itu ya tentunya kalau memang diminta bantuan ya kita siap, tapi nanti tergantung lagi apa kemampuan TNI yang bisa diperbantukan untuk itu ya. Tapi kan selama ini kan sudah penyelidikan kepolisian saya rasa sudah cukup lah ya. Tapi nanti kita lihat karena saat ini TNI belum menerima permintaan itu ya. Tapi kalau misalnya pada akhirnya Pak Prabowo menginstruksikan, apakah akan ada kerjasama nantinya dengan Polri? Kalau tentara itu kan sifatnya melaksanakan perintah, sumpahnya kan gitu. Nah, kan sumpah prajurit yang ketiga itu tidak membuat perintah atau putusan. Nah, gitu. Jadi kita kerjakan apa yang bisa TNI berikan untuk membantu pasti kita bantu. Sementara itu, Polri menyatakan terbuka atas berbagai masukan dan jika ada petunjuk baru dalam kasus kematian Arya Daru Pangayunan. Ada beberapa masukan yang tentunya masukan secara terbuka ya disampaikan oleh keluarga ADP. Tentu yang pertama kita turut berempati dengan peristiwa yang telah terjadi. Namun demikian terkait apa yang secara harapan dari keluarga tentu menjadi bagian atensi kita juga ya. Mari kita sama-sama berempati. Tentu apa-apa yang menjadi petunjuk ini tentu menjadi suatu landasan apakah ini memang merupakan temuan baru ya, apakah perkembangan baru ataukah sifatnya secara komprehensif bisa menjadi bagian daripada kelengkapan proses penyelidikan pada tahap pertama. Tentunya kita sama-sama semua berempati, ini menjadi kita hargai ya, kita hargai bersama dan harapannya semua apa yang kita lakukan ini mendasari pada keilmiahan, kemudian juga mendasari pada informasi-informasi yang juga akan diberikan nanti sama keluarga. Ini bagian daripada penyelidikan. Berdasarkan hasil gelar perkara pada 29 Juli lalu, polisi menyimpulkan kematian Arya Daru tidak melibatkan pihak lain. Kesimpulan tersebut berdasarkan pemeriksaan sejumlah saksi, pemeriksaan 103 barang bukti yang diamankan dari sejumlah lokasi, serta hasil otopsi. Kendati demikian, polisi tidak mengungkap motif meninggalnya Arya Daru. Tanda tanya atas kejanggalan kematian ADP masih terus menyeruak. Terlebih, pekerjaan diplomat memiliki risiko yang cukup besar. Salah satunya kematian seorang diplomat Indonesia di Peru seakan menambah daftar panjang kematian tragis yang menimpa para diplomat Indonesia.
Media Peru melaporkan aksi penembakan di wilayah distrik Lins pada Senin waktu setempat. Dalam laporannya, terdapat korban jiwa seorang pejabat diplomatik Kedutaan Besar Indonesia di Peru. Korban atas nama Zetro Leonardo Purba ditembak 3 kali oleh orang bersenjata beberapa meter dari apartemen yang ia sewa bersama istrinya. Usai ditembak, Zetro dibawa ke klinik Javier Parado. Namun, dokter menyatakan diplomat itu meninggal saat berada di klinik. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya staf KBRI di Peru. Menlu meminta Peru menyelidiki kasus penembakan ini hingga tuntas. Saya selaku pimpinan Kementerian Luar Negeri merasakan duka yang begitu mendalam. Kami sudah menyampaikan kepada pihak Kementerian Luar Negeri Peru dan kepolisian di sana untuk bisa menyelidiki kasus ini hingga tuntas. Menlu menambahkan KBRI akan segera mengurus proses pemulangan almarhum ke Indonesia. Pemirsa, 2 minggu sudah perjalanan penasihat hukum keluarga Arya Daru diberi amanah. Apa saja yang sudah dilakukan dan apa saja juga penemuan terbaru atau mungkin punya bukti-bukti baru untuk membuat terang misteri kematian almarhum yang merupakan diplomat muda dan berprestasi. Saya Lukman Hanafi dan inilah One on One. Nah, pemirsa, saat ini untuk mengikuti perkembangan dari penasihat hukum dan juga keluarganya, saya sudah bersama penasihat hukum di malam hari ini bersama Bang Nicole. Selamat malam Bang Nicole. Selamat malam Mas Lukman. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah baik, Baik sehat. ya, sehat alhamdulillah. Bang, ini sudah 2 minggu ya sejak penandatanganan, istilahnya apa ya? Surat kuasa. Ya, surat kuasa untuk jadi penasihat hukum. Apa Bang yang mungkin sebelum saya yang baru, ini saya akan tanya dulu nih. Ternyata ada diplomat meninggal lagi nih Bang, di Peru, ditembak. Kira-kira emang resiko diplomat gitu ya, kalau meninggal rawan dibunuh ya? Ini ada kaitannya kira-kira sih Bang? Ya memang kadang-kadang tugas diplomat itu kan mirip-mirip dengan tugas intelijen. Oke. Dan mereka juga kerjaannya hampir sama dengan intelijen dan juga mengandung unsur-unsur intelijen. Oke. Jadi mereka mengumpulkan berbagai data tentang WNI yang ada di luar negeri, di tempat mereka bertugas. Kemudian mereka juga mengumpulkan informasi dan segala macam informasi yang mereka dapatkan itu kemudian disampaikan kepada pihak kedutaan, kemudian diolah, baru kemudian disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri. Oke. Jadi memang rawan juga seorang diplomat itu rawan. Oke. Rawan terhadap masalah-masalah yang seperti terjadi sekarang ini. Ya, saya tidak tahu apakah ini ada kaitannya mirip dengan peristiwa yang dialami almarhum Arya Daru atau tidak. Tapi ya bisa tidak. Oke. Gitu. Karena sama-sama mempunyai tugas sebagai seorang diplomat yang tusinya itu bersinggungan dengan hal-hal seperti saya sampaikan tadi. Oke. Gitu. Nah Bang, ngomong-ngomong, mumpung ini saya ingat kalau tidak salah waktu itu LPSK sempat menyatakan bahwa akan ke Jogja waktu kami dialog ya di Sido News. Ketua LPSK waktu bilang akan ke Jogja. Apakah sudah ke sana LPSK Bang? Ya, kebetulan kemarin hari Sabtu kemarin LPSK turun dan bertemu dengan keluarga, bertemu dengan istri almarhum, dengan orang tua almarhum, dan juga didampingi oleh penasihat hukum. Saya dengan Mas
Dwi Librianto mendampingi LPSK. Alhamdulillah LPSK menjemput bola. Oke. Menjemput bola di mana mereka setelah mendapatkan informasi bahwa keluarga dari almarhum Arya Daru membutuhkan LPSK, LPSK langsung turun. Oke. Ya, jadi mereka gerak cepat sini. Oke. Tapi saya bingung, LPSK itu lembaga saksi dan korban. Sementara kemarin kalau kesimpulan sementara kan penegak hukum mengatakan belum ada unsur pidana. Dengan adanya LPSK turun dan menjemput pula, apakah mereka kemarin saat di sana berarti mereka meyakini bahwa ini ada unsur pidana berarti, Bang? Jadi begini, LPSK itu lembaga perlindungan saksi maupun korban. Jadi ada atau tidak ada tindak pidana, seorang saksi dan korban itu wajib dilindungi. Apalagi dalam proses penyelidikan, penyidikan, sampai penuntutan, sampai pada pengadilan. Itu LPSK mempunyai kewajiban untuk melindungi saksi dan korban. Agar saksi dan korban itu bebas dari segala tekanan, intimidasi, dan bebas dari segala pengaruh-pengaruh yang menjerat mereka. Dan ini salah satu tugas pokok yang sangat manusiawi. Dan ini lebih condong mereka menjalankan tusinya itu secara manusiawi. Itu. Jadi mereka melindungi saksi dan korban itu agar saksi dan korban mendapatkan hak yang sama di mata hukum. Jadi mereka menjalankan juga fungsi penegakan hukum dan penegakan HAM bagi saksi dan korban. Bang, kalau boleh tahu apa yang Abang sebagai penasihat hukum di sana dapatkan dari LPSK setelah ketemu dengan istrinya maupun keluarganya? Kan LPSK biasanya mereka juga punya tim yang semacam psikolog kan untuk menenangkan saksi ataupun korban dan sebagainya. Ada nggak Bang yang menurut Abang selama ini kemarin-kemarin belum dapat, tapi ketika ada LPSK langsung ternyata ada ini itu. Ada nggak Bang yang baru? Ya, jadi LPSK kemarin itu setelah mereka mendengarkan keterangan, walaupun sedikit ya keterangan dari istri almarhum, karena istri almarhum ini Mbak Meta Puspita Tantri itu sangat terpukul dan masih dalam keadaan yang kurang kurang siap, masih dalam keadaan mau dibilang depresi lah. Tapi alhamdulillah ketika LPSK turun, LPSK berdialog dengan baik dan dia menyatakan bahwa sampai sekarang dia maupun keluarga, ayah dari almarhum Andaru pun juga mengatakan bahwa sampai sekarang mereka belum mempercayai bahwa kematian almarhum tidak melibatkan pihak lain dan tidak ada tindak pidananya. Nah, LPSK pun saya melihat, ini saya yang melihat ya, dalam dialog itu mereka juga meragukan bahwa almarhum meninggal itu secara wajar. Artinya gini, almarhum meninggal dalam keadaan tidak wajar. Dari beberapa hasil, beberapa informasi yang mereka kumpulkan. Nah, sini juga akhirnya mereka berusaha untuk bersama-sama dengan pihak keluarga untuk sharing informasi dan untuk mengumpulkan berbagai hal yang sekiranya dapat dilakukan oleh LPSK. Seperti ketika kasus Brigadir Yosua, itu pun LPSK yang turun dan mengungkapkan juga itu. Nah, jadi alhamdulillah LPSK ini mempunyai tugas yang sangat mulia. Bahkan dari situ dapat perkembangan bahwa LPSK, khususnya ketua LPSK, itu pernah bekerja sama dengan almarhum Arya Daru ketika di Myanmar. Tahun berapa itu? 2013. 2013, Itu bekerja sama dalam menolong orang-orang korban trafficking. Ya, itu LPSK turun ke sana. Dan kemudian pimpinan LPSK yang sekarang itu mengerti tentang, dan dia mengerti seluk-beluk serta pekerjaan yang dilakukan oleh almarhum
Arya Daru. Oke. Makanya dia tidak percaya dengan adanya satu kesimpulan bahwa almarhum meninggal karena tidak melibatkan pihak lain alias kalau kasarnya dibilang bunuh diri. Oke. Nah, mereka tidak percaya. Karena pekerjaan almarhum ini bersentuhan dengan hal-hal yang itu. Oke. Berarti artinya Bang, ketika ada salah satu temuan, email atau apapun itu namanya lah yang mungkin konsultasi atau tanya atau apalah ya tentang soal bagaimana bunuh diri, soal kejiwaan dan sebagainya, artinya berarti itu terkait pekerjaan dong waktu itu. Kalau dari tadi Abang menyampaikan LPSK itu pernah ketemu sana. Jadi beberapa hari terakhir ini kami dari tim hukum itu berusaha untuk mengumpulkan segala informasi. Oke. Dan informasi yang sangat valid yang kami dapatkan adalah mengenai email Oke. dari almarhum yang 2013, 2018, 2021. Di situ email tersebut bukan untuk almarhum. Jadi almarhum mencari pelayanan mental itu untuk menolong orang-orang korban trafficking, untuk mereka di traumatic healing, di healing. Jadi bukan untuk almarhum. Nah ini saya rasa ini bisa mematahkan keterangan yang diberikan oleh Apsifor yang menyatakan dengan berbagai cerita cerpennya itu mengatakan bahwa almarhum ada tekanan mental dan ada kejiwaan dan sebagainya. Itu tidak benar karena informasi yang sangat valid yang kami dapatkan. Almarhum 2013, 2018, 2021 itu berusaha menghubungi pusat pelayanan mental itu untuk melakukan healing, traumatic healing bagi orang-orang yang ditolong oleh almarhum. Ditolong oleh almarhum. Jadi orang yang ditolong berarti orang kena korban kasus dong. Ya, korban-korban trafficking dan sebagainya itu. Itu yang dibantu oleh almarhum. Dan almarhum ini memang passionnya di situ. Membantu warga negara Indonesia sebagai korban-korban trafficking dan sebagainya. Nah, ini kalau kita lihat, dan saya sempat menanyakan juga dengan Ketua LPSK, analisa Ketua LPSK pun klop dengan informasi yang saya dapatkan. Bahwa almarhum itu mencoba untuk mencari pusat pelayanan mental itu untuk memberikan traumatic healing bagi korban-korban trafficking dan korban-korban warga negara Indonesia lainnya yang ada di luar negeri itu. Dengan cerita itu Abang dapat info yang valid, juga LPSK juga mengamini. Saya sebagai masyarakat mungkin boleh dong ya, berarti patut diduga jangan-jangan ini meninggal ada kaitan dengan trafficking itu. Karena berkecimpung di kerja lebih banyak di situ. Nah ini juga yang perlu kita pertanyakan ya. Ini pada saat atasan yang bersangkutan bertemu dengan keluarga dari almarhum. Itu sempat keluar kata-kata dari atasan yang bersangkutan, atasan almarhum Arya Daru ini, tanpa ditanya, tanpa dibicara kepada substansi permasalahan, tiba-tiba atasan yang bersangkutan mengatakan jangan dikaitkan dengan pekerjaan almarhum. Nah ini ada apa, orang nggak ditanya kok langsung to the point, jangan dikait-kaitkan dengan pekerjaan. Berarti kan ada sesuatu yang ditutupi, ya kan? Nah inilah makanya saya bilang, pihak penyelidik polisi jangan hanya terfokus kepada orang-orang yang berada di sekitar almarhum. Tapi juga harus mengembangkan atasan almarhum. Pasti atasan almarhum tuh banyak mengetahui tentang apa yang dilakukan almarhum. Tidak mungkin almarhum melakukan sesuatu tanpa melaporkan pada atasannya. Itu. Tapi salah satu atasannya kan ada yang jadi dubes sudah. Nah itu dia. Jadi salah satu atasannya. Itu. Jadi keluarga juga kaget ketika salah satu atasan yang jadi dubes sekarang itu mengatakan jangan dikaitkan dengan pekerjaan almarhum. Gak ada apa, orang nggak ditanya kalau dibilang jangan dikaitkan. Itu pada saat mereka lagi berduka loh bicara demikian. Itu artinya berarti ini di poin ini adalah yang saya tangkap nih Bang, nanti kalau salah dikoreksi. Yang saya tangkap baru dari Abang selama 2 pekan ini berarti satu,
menemukan bahwa valid terkait informasi penemuan email dan sebagainya itu bukan untuk dia mencari tahu cara bunuh diri ya, tetapi itulah untuk kepentingannya adalah ini untuk membantu ya para korban-korban. Ya, korban-korban trafficking dan sebagainya. Oke. Yang ada di luar negeri tempat almarhum bekerja. Oke, dan itu juga diamini sama LPSK, bahkan ketua LPSK dulu pernah bareng sana ya. Iya, Oke. pernah diminta bantuannya juga oleh almarhum Oke. untuk perlindungan saksi dan korban di sana. Oh, Gitu. menarik, ini berarti istilahnya apa ya kalau orang ini pucuk dicinta ulam tiba, berarti ketemu saling abang juga lagi berjuang ke sono, kemudian ketemu LPSK yang dulu pernah bareng gitu ya. Ya. Oke. Berarti semakin optimis bahwa ini adalah bukan tidak melibatkan orang lain, tapi ini melibatkan orang lain atau ada unsur pidana, berarti semakin optimis ke sana. Ya, berarti. saya akhirnya menarik satu kesimpulan dari berbagai informasi yang saya dapatkan bahwa kematian almarhum Arya Daru Pangayunan ini adalah kematian yang diakibatkan oleh pembunuhan. Pembunuhan, bahkan bukan hanya pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana ini. Jadi pembunuhan berencana. Sehingga dengan sedemikian rapinya, secara profesional, oleh orang-orang yang mempunyai keahlian khusus, hal ini dilakukan untuk melenyapkan nyawa almarhum. Jadi sekali lagi saya katakan ini masuk kategori pembunuhan berencana. Itu. Ya, semoga pihak penyelidik, pihak kepolisian dapat segera mengungkap kasus ini secara terang benderang dan menangkap pelakunya. Menangkap, dan saya yakin pihak kepolisian sudah mengantongi. Cuman mereka masih mengumpulkan berbagai informasi lanjutan lagi untuk bisa menjurus kepada 1-2 orang yang mengarah kepada pembunuhan itu. Baik. Saya yakin kepolisian pasti sudah punya data untuk itu. Tetapi mereka belum mau mengungkapkan karena masih dalam proses penyelidikan. Kenapa saya katakan gitu? Pernyataan terakhir pada konvers itu di Reskrim masih membuka. Kalau ada informasi-informasi dari masyarakat, mereka menjadikan sebagai bahan. Jadi ada yang sudah dipegang oleh pihak kepolisian, tapi pihak kepolisian masih membutuhkan penguatan. Penguatan dari masyarakat. Penguatan dari informasi-informasi sehingga pada titiknya nanti mereka akan melanjutkan penyelidikan ini dan mereka akan menyimpulkan, dan saya yakin kesimpulannya nanti akan pembunuhan berencana. Baik Bang, pembunuhan berencana. Nah, sebelumnya kita juga sempat berdiskusi dan juga saya sempat dengar Abang menyampaikan ada 3 nama yang masuk dalam chat ketika almarhum sama istrinya. Ada Mbak Lena, Pak Sam, sama Mbak Oki kalau nggak salah. Nah, apa update-nya Bang setelah 2 minggu ini? Apalagi Abang kemarin ketemu lagi dengan istrinya, apakah sudah dilami atau belum Bang? Tapi jangan jawab dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana. Diskusi saya dengan penasihat hukum almarhum Arya Daru akan kembali lagi usai jeda berikut ini.